Bapak Ibu sering mendengar bahwa kunci umur panjang adalah jantung yang sehat. Itu benar, tetapi bukan hanya itu. Ada satu organ yang bekerja diam-diam tanpa terasa dan sering dilupakan, yaitu ginjal. Ginjal yang mulai kelelahan jarang menimbulkan nyeri, tetapi dampaknya bisa serius jika diabaikan. Hari ini, kita bahas 5 tanda ginjal mulai lelah, dan nomor 3 paling sering dianggap sepele. Selamat datang di program Golden Age Lansia Sehat Indonesia. Waktunya peduli kesehatan lansia. Semoga yang sedang kurang sehat diberi kekuatan, dan yang sehat dijaga hingga usia lanjut yang berkualitas. Kita hangatkan suasana dulu dengan pantun, supaya ilmu masuk dengan hati yang tenang. Pergi pagi membeli jamu, singgah sebentar membeli kain. Rawat ginjal sejak dulu, agar usia panjang tetap seimbang dan ringan. Bapak Ibu, usia berapa sekarang dan dari kota mana? Tuliskan di komentar ya. Kalau topik ini terasa penting, silahkan like dan bagikan, supaya makin banyak lansia sadar lebih awal. Ginjal adalah organ penyaring darah. Setiap hari menyaring sekitar 150 liter cairan tubuh. Ginjal membuang racun melalui urin dan menjaga keseimbangan cairan serta elektrolit. Selain itu, ginjal membantu mengatur tekanan darah dan memproduksi hormon pembentuk sel darah merah. Artinya, ginjal bukan organ kecil yang bisa diabaikan. Ia memengaruhi hampir seluruh sistem tubuh. Setelah usia 60 tahun, fungsi ginjal memang bisa menurun perlahan. Ini bagian dari proses penuaan alami. Tetapi penurunan cepat bukanlah hal normal. Itu tanda perlu perhatian. Tanda pertama adalah mudah lelah, padahal aktivitas tidak terlalu berat. Ginjal memproduksi hormon eritropoietin. Hormon ini membantu pembentukan sel darah merah. Jika fungsi ginjal menurun, produksi hormon ini bisa terganggu. Akibatnya, kadar hemoglobin turun, tubuh terasa lemas dan kurang bertenaga. Banyak yang mengira ini hanya faktor usia, padahal bisa terkait fungsi ginjal. Tanda kedua adalah perubahan pada urin. Frekuensi bisa lebih sering atau justru berkurang. Warna urin terlalu gelap atau berbusa. Perlu diperhatikan. Busa berlebihan bisa menandakan protein dalam urin, yang dalam dunia medis disebut proteinuria. Proteinuria adalah salah satu tanda gangguan ginjal dan sering muncul lebih awal sebelum gejala lain. Coba perhatikan pola buang air kecil beberapa minggu terakhir. Apakah ada perubahan yang konsisten? Nah, ini tanda nomor 3 yang sering dianggap sepele. Bengkak ringan di kaki atau wajah. Banyak yang mengira hanya karena kelelahan atau terlalu lama duduk. Ginjal yang tidak bekerja optimal tidak mampu membuang kelebihan cairan dengan baik. Cairan menumpuk di jaringan tubuh, terutama di kaki dan pergelangan. Jika bengkak muncul hampir setiap hari, itu bukan lagi hal biasa. Tanda keempat adalah tekanan darah sulit stabil, padahal sudah minum obat. Ginjal dan tekanan darah saling berhubungan erat. Gangguan pada ginjal bisa meningkatkan tekanan darah. Sebaliknya, hipertensi kronis dapat merusak pembuluh darah di ginjal. Ini lingkaran yang saling memengaruhi dan perlu diputus sejak dini. Tanda kelima adalah mual ringan yang berulang atau nafsu makan menurun tanpa sebab jelas. Saat ginjal tidak menyaring optimal, zat sisa metabolisme bisa menumpuk. Penumpukan ini memengaruhi sistem pencernaan dan membuat tubuh terasa tidak nyaman. Siapa yang beresiko lebih tinggi? Lansia dengan hipertensi dan diabetes. Kedua kondisi ini diakui sebagai faktor resiko utama penyakit ginjal kronis dalam berbagai pedoman kesehatan global. Gula darah tinggi merusak pembuluh darah kecil di ginjal. Proses ini disebut nefropati diabetik. Tekanan darah tinggi merusak filter ginjal perlahan, terutama jika berlangsung bertahun-tahun. Karena itu, kontrol gula dan tekanan darah sangat penting, bukan hanya untuk jantung, tapi juga ginjal. Kebiasaan kurang minum juga berpengaruh. Dehidrasi membuat ginjal bekerja lebih keras. Namun minum berlebihan tanpa kebutuhan juga tidak dianjurkan. Semua harus seimbang. Garam berlebihan meningkatkan tekanan darah
dan memperberat kerja ginjal. Bapak Ibu masih menyimak sampai sini? Bagian berikut akan membahas cara menjaga ginjal tetap kuat. Karena mengenali tanda saja tidak cukup. Kita perlu langkah nyata. Batasi makanan terlalu asin dan hindari konsumsi berlebihan makanan olahan. Kontrol gula darah jika memiliki riwayat diabetes. Periksa secara berkala. Aktivitas fisik ringan membantu sirkulasi darah dan menjaga metabolisme tetap stabil. Berat badan berlebih meningkatkan risiko hipertensi dan memperberat kerja ginjal. Sekarang coba renungkan, apakah ada tanda yang pernah dirasakan? Bengkak ringan yang sering diabaikan? Atau tekanan darah sulit stabil? Kesadaran hari ini lebih baik daripada penyesalan nanti. Ginjal jarang memberi sinyal keras. Ia bekerja dalam diam. Karena itu, kita yang harus lebih peka dan lebih peduli. Umur panjang bukan hanya soal jantung, tapi juga ginjal yang tetap berfungsi baik. Tetap bersama program ini. Masih ada pendalaman penting setelah ini. Kita akan bahas pemeriksaan yang perlu dipertimbangkan dan langkah pencegahan praktis di rumah. Tuliskan di komentar. Saya siap menjaga ginjal saya. Semangat Bapak Ibu sangat berarti. Karena kesehatan adalah investasi usia emas. Golden Age bukan hanya tentang panjang umur, tetapi tentang kualitas hidup. Ginjal yang sehat menjaga keseimbangan tubuh dan menjaga kemandirian. Terima kasih sudah menyimak sampai sini. Masih ada bagian lanjutan. Bagian berikut akan lebih mendalam dan lebih praktis. Jangan lewatkan, karena informasi penting ada di akhir. Semakin cepat sadar, semakin besar peluang menjaga fungsi ginjal. Langkah kecil hari ini bisa memperpanjang kualitas hidup. Kita lanjutkan, tetap bersama Golden Age Lansia Sehat Indonesia. Sekarang, kita bahas pemeriksaan yang sering disebut saat cek darah, yaitu kreatinin. Kreatinin adalah zat sisa metabolisme otot yang normalnya dibuang oleh ginjal. Jika kadar kreatinin meningkat, itu bisa menandakan fungsi ginjal menurun. Selain kreatinin, ada istilah EGFR. Ini adalah estimasi laju penyaringan ginjal. Semakin rendah angka EGFR, semakin menurun kemampuan penyaringan ginjal. Nilai ini biasanya terlihat di hasil laboratorium dan penting untuk dipantau pada usia lanjut, terutama bagi yang memiliki hipertensi atau diabetes, karena dua kondisi ini beresiko tinggi merusak ginjal. Sekarang bagian yang jarang disadari, penggunaan obat pereda nyeri tertentu. Obat anti nyeri golongan tertentu jika digunakan berlebihan dapat membebani ginjal, terutama jika diminum tanpa pengawasan medis atau dalam jangka panjang. Bukan berarti tidak boleh sama sekali, tetapi harus sesuai anjuran dan dosis yang tepat. Jika sering nyeri sendi atau sakit kepala, diskusikan dengan tenaga kesehatan sebelum rutin minum obat. Banyak yang bertanya, berapa banyak air yang harus diminum? Jawabannya tergantung kondisi masing-masing. Secara umum, lansia membutuhkan cairan cukup setiap hari, agar ginjal tidak bekerja terlalu berat. Karena itu, penting memahami kondisi pribadi, bukan sekedar mengikuti anjuran umum. Urin yang terlalu pekat dan sangat gelap bisa menjadi tanda kurang cairan. Makanan tinggi garam meningkatkan tekanan darah, dan tekanan darah tinggi merusak ginjal perlahan. Makanan olahan sering mengandung natrium tersembunyi yang tidak selalu terasa asin. Batasi juga konsumsi gula berlebihan, karena gula darah tinggi merusak pembuluh kecil ginjal. Protein tetap penting bagi tubuh, tetapi konsumsi berlebihan tanpa indikasi medis juga tidak dianjurkan. Keseimbangan adalah kunci, bukan ekstrim. Berat badan berlebih meningkatkan resiko sindrom metabolik yang berkaitan dengan penyakit ginjal kronis. Lingkar perut berlebih berhubungan dengan resistensi insulin dan peradangan kronis. Peradangan kronis mempercepat kerusakan pembuluh darah kecil, termasuk di ginjal. Karena itu, menjaga berat badan stabil adalah langkah preventif yang penting. Ginjal juga dipengaruhi pola tekanan darah malam hari. Kurang tidur bisa mengganggu ritme alami tekanan darah. Tekanan darah yang tidak turun saat malam dapat membebani ginjal dalam jangka panjang.
Tidur cukup membantu tubuh mengatur hormon dan menjaga keseimbangan metabolik. Sekarang, coba evaluasi kembali kondisi pribadi. Apakah tekanan darah rutin diperiksa? Apakah gula darah pernah dicek dalam setahun terakhir? Atau belum sama sekali? Apakah pernah memeriksa fungsi ginjal? Atau hanya fokus pada kolesterol? Kesadaran dini membuat langkah lebih ringan daripada menunggu gejala berat. Jika urin berdarah, segera periksa tanpa menunda. Jika bengkak makin berat dan disertai sesak, itu kondisi yang perlu evaluasi cepat. Jika tekanan darah sangat sulit dikontrol, diskusikan kemungkinan evaluasi ginjal. Jaga tekanan darah dalam batas stabil, sesuai anjuran tenaga kesehatan. Kontrol gula darah jika memiliki diabetes, karena komplikasi ginjal bisa dicegah dengan kontrol baik. Hindari merokok, karena rokok merusak pembuluh darah kecil. Aktivitas fisik ringan setiap hari, membantu metabolisme dan sirkulasi. Ginjal yang sehat menjaga keseimbangan tubuh dan menjaga energi harian. Energi yang cukup membuat langkah lebih percaya diri dan hidup terasa lebih ringan. Umur panjang bukan hanya angka, tetapi kualitas hari-hari yang dijalani. Pergi pagi membeli jamu, singgah sebentar membeli kain. Jaga ginjal sejak dulu, agar usia lanjut tetap sehat dan mandiri. Tuliskan di komentar, saya siap menjaga ginjal saya. Langkah kecil hari ini adalah perlindungan besar di masa depan. Ginjal jarang membeli rasa sakit di awal, karena itu sering terlambat disadari. Penyakit ginjal kronis berkembang perlahan, dan sering tanpa gejala jelas di tahap awal. Deteksi dini melalui pemeriksaan darah sederhana bisa membuat perbedaan besar. Mulai dari dapur, kurangi garam. Mulai dari gaya hidup, bergerak rutin. Mulai dari kontrol rutin, cek tekanan dan gula. Kelola stres dengan baik, karena tubuh dan pikiran saling memengaruhi. Jika ada keluhan berat, segera ke fasilitas kesehatan terdekat. Jangan menghentikan obat tanpa konsultasi. Dan jangan minum obat sembarangan. Golden Age adalah fase emas yang perlu dijaga dengan bijak. Ginjal sehat, tubuh seimbang, tekanan stabil, energi terjaga. Semoga selalu diberi kesehatan dan umur panjang yang berkah. Bapak Ibu, terima kasih sudah bertahan menyimak sampai bagian paling akhir ini. Itu artinya Bapak Ibu benar-benar peduli dengan kesehatan sendiri. Menjaga ginjal bukan hal yang rumit, tapi memang butuh kesadaran setiap hari. Dimulai dari hal kecil, seperti minum cukup dan mengurangi garam. Bapak Ibu tidak perlu langsung sempurna. Cukup satu perubahan kecil hari ini sudah sangat berarti. Kalau punya riwayat hipertensi atau diabetes, jangan tunda kontrol rutin ya. Ginjal bekerja diam-diam, jadi kita yang harus lebih aktif memeriksa. Dan kalau suatu saat muncul bengkak berat, urin berubah drastis, atau badan makin lemah, segera periksa ke puskesmas atau rumah sakit terdekat. Ingat Bapak Ibu, umur panjang bukan hanya tentang bertambahnya angka usia, tapi tentang tubuh yang tetap kuat dan mandiri. Ginjal yang sehat membantu menjaga tekanan darah stabil dan menjaga energi tetap ada untuk beraktivitas. Mari kita rawat tubuh ini dengan rasa syukur, karena tubuh inilah yang menemani perjalanan hidup kita. Terima kasih sudah bersama Golden Age Lansia Sehat Indonesia hari ini. Semoga ilmu yang dibagikan bisa menjadi bekal menjaga kesehatan. Saya undur diri, namun tidak pernah undur dari doa untuk kesehatan Bapak Ibu. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya Bapak Ibu. Waktunya peduli kesehatan lansia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.